Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Waode Syahrina Rizky Amalia dari Prodi Pendidikan Pancasila Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang saat ini sedang mengikuti PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi filosofi pendidikan Indonesia. Saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Harap disimak baik-baik ya videonya. Stay tune. Berikut ini akan dipaparkan penjelasan dari perjalanan pendidikan Indonesia sejak era penjajahan dan sesudah era penjajahan. Di masa penjajahan atau yang kita kenal dengan prakemerdekaan dimulai sejak abad ke-16 hingga memasuki tahun 1945. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada era tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasuki abad ke-16 hingga ke-17, pendidikan agama Islam mulai masuk ke Indonesia, terutama di wilayah pesisir. Yang kedua, dimulai sejak abad ke-18 hingga 19, yang pada saat itu kolonialisme Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk kepentingan administrasi dan perdagangan. Namun, pendidikan ini sangat terbatas dan diskriminatif, dan lebih ditujukan untuk anak-anak Belanda dan golongan priai. Lalu yang ketiga, di awal abad ke-20, muncul kesadaran nasionalisme dan tuntutan akan pendidikan yang lebih merata. Beberapa tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah-sekolah untuk Bumi Putra. Memasuki era pasca kemerdekaan, ada beberapa kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia. Yang berikutnya saya memetakannya menjadi tahun per tahun pergantian kurikulum. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1947, ada yang dinamakan dengan kurikulum rencana. Kurikulum ini lahir di tengah kondisi Indonesia yang belum stabil. Fokusnya adalah pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pemulihan kondisi pendidikan setelah masa penjajahan. Kemudian di tahun 1952, kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini berupaya menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Setiap mata pelajaran dirancang agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1968, ada kurikulum masa Orde Baru yang lahir, yang ciri khasnya adalah penekanan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya di tahun 1975, kurikulum yang diterbitkan lebih menekankan pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Di tahun berikutnya, di tahun 1984, kurikulum yang digunakan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan efektif, yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya, di tahun 1994, kurikulum yang digunakan merupakan gabungan dari kurikulum sebelumnya dan lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa. Di tahun 2024, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini mengacu pada standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian di tahun 2006, kurikulum yang digunakan adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik masing-masing. Di tahun-tahun berikutnya, yaitu di tahun 2013, ada kurikulum baru yang diterbitkan. Kurikulum tersebut bernama K13. Kurikulum ini ditekankan pada pengembangan karakter siswa dan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian, kurikulum yang diterbitkan berikutnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar ini disiapkan sejak tahun 2020,
yang kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak tahun 2021. Kurikulum Merdeka Belajar ini berfokus pada pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, serta pengembangan yang fleksibel dari peserta didik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Mei tahun 1989. Berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai keturunan Ningrat, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di bidang pendidikan, yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Perjuangannya tidak kenal lelah dan konsisten sepanjang hayatnya dari masa mudanya. Ki Hajar Dewantara yang juga kita juluki sebagai Bapak Pendidikan merupakan pencetus Taman Siswa yang juga melahirkan 3 semboyan filosofis berbahasa Jawa yang masih terus digaungkan hingga kini, yaitu Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan tentang model pendidikan yang cocok diterapkan di Indonesia. Di antaranya adalah model pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, mengusung model pendidikan yang dikenal dengan pendidikan nasional. Inti dari pendidikan ini adalah Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Matio Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang artinya seorang pendidik harus menjadi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Lalu yang berikutnya, ada juga dikenal dengan model pendidikan Merdeka Belajar. Model pendidikan ini adalah sebuah kebijakan pendidikan Indonesia baru yang memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajarannya. Inti dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada siswa. Yang terakhir, menurut saya, model pendidikan yang ideal untuk ditetapkan di Indonesia adalah model pendidikan perpaduan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan konsep pendidikan Merdeka Belajar yang saat ini tengah diterapkan. Hal tersebut karena konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berpusat pada peserta didik, relevan dengan kehidupan, dan juga pengembangan karakter siswa, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan bagi sekolah, guru, dan siswa untuk sama-sama menyongsong pendidikan yang lebih maju lagi. Kesimpulannya, model pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Konsep-konsep yang beliau kemukakan masih relevan hingga saat ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan perjalanan pendidikan nasional, dan juga ada beberapa tambahan tentang tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Lalu saya juga menyinggung tentang model pendidikan yang beliau kemukakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.